Lap baru saja berjalan 4 putaran. Tapi justru disinilah ledakan besar Veda Ega Pratama dimulai. Bukan dari slipstream, bukan dari jalur lurus, tapi di tikungan es sempit yang hampir tak pernah jadi tempat salib, Veda bikin sejarah. Bukan satu, bukan dua, tapi 4 rider top ditikung sekaligus dalam satu manuver brutal. Bayangkan ini, kecepatan hampir 130 km per jam, jarak antar rider super tipis, dan satu kesalahan kecil bisa bikin tabrakan massal. Tapi Veda, dia justru gas penuh. Dia masuk dari sisi dalam saat semua rider lain berubah jadi posisi pertama dalam kurang dari 2 detik. Inilah yang bikin seluruh pedok geger. Komentator luar negeri bahkan teriak, "That's not just racing, that's calculated madness from Veda." Yang bikin makin gila, ini dilakukan Veda tanpa bantuan rekan setim. Semua insting, semua keputusan di atas motor. Tak ada sinyal dari pitboard, tak ada slipstream dari depan. Hanya Veda, gas, dan kepercayaan diri level dewa. Penonton sampai berdiri, kru lawan tercengang. Satu manuver ini langsung viral, jadi cuplikan resmi di highlight film. Dan sejak momen itu, balapan tak lagi sama. Karena bukan hanya posisi yang berubah, tapi taktik dan moral semua rider langsung kacau. Tapi ini baru awal, karena setelah tikungan maut itu, seluruh tim lawan mulai panik dan strategi mereka mulai berantakan. Seketika setelah manuver 4 rider itu, situasi race berubah drastis. 2 tim besar langsung mengubah strategi. Grup depan yang tadinya kompak sekarang tercerai-berai. Semua panik, semua saling salib tanpa koordinasi. Kenapa? Karena mereka tidak siap dengan kenyataan. Veda Ega memimpin. Biasanya saat rider Asia memimpin, rider Eropa masih bisa ambil alih lewat ritme panjang. Tapi Veda beda, dia ubah ritme. Bukannya bertahan, dia justru push makin keras. Setiap tikungan diserang, setiap sektor dikuasai. Dia tidak kasih ruang sedikit pun untuk lawan atur napas. Lap time-nya bahkan nyaris 1 detik lebih cepat dari 5 rider di belakang. Sementara itu, kru lawan terlihat sibuk ubah data strategi. Pitboard mulai kirim kode push, tapi semuanya terlambat. Veda sudah terlalu jauh secara mental. Dia bukan cuma mencuri posisi, dia mencuri kendali. Dan inilah yang bikin suasana pedok makin panas. Seluruh rencana tim lawan ambruk dalam hitungan menit. Veda bukan lagi sekadar pembalap yang harus dikalahkan, tapi jadi musuh tak terduga yang tak bisa dibaca. Dia balapan seperti pembalap veteran, padahal usianya baru segini, kata salah satu komentator Eropa. Tapi saat semua fokus pada kecepatan, mereka lupa satu hal penting. Veda juga pintar main strategi bertahan. Dan di lap berikutnya, dia buktikan itu. Setelah lihat Veda makin menjauh, tim lawan mulai pakai cara kotor, team order. Rider nomor 44 dan nomor 37 mulai kompak. Mereka tak langsung kejar Veda, tapi saling bantu di belakang. Tujuannya jelas, membentuk slipstream bareng, lalu tekan Veda di lap 7 ke atas. Tapi Veda sudah baca semuanya. Di tikungan cepat sektor 2, dia pelankan motor sedikit. Buat 2 rider di belakang makin dekat, lalu jebak mereka saat masuk sektor teknikal. Rider pertama terlalu kencang masuk, rider kedua kehilangan grip. Boom, dua-duanya kehilangan momen, dan Veda kembali buka jarak. Kamera pedok kembali panik, komentator makin gila. Satu manuver taktis ini langsung hancurkan strategi tim order yang udah disiapkan sejak pit lane. Veda buktikan satu hal, dia bukan hanya cepat, dia juga tahu bagaimana membaca peta strategi balapan. Dan yang lebih gila lagi, Veda masih simpan tenaga. Di onboard kamera, dia terlihat tenang, posisi badan masih rileks. Fokusnya bukan cuma mempertahankan, tapi menunggu waktu menyerang berikutnya. Tapi tunggu, dari sektor 4, satu rider Eropa mulai tampil cepat. Rider yang dikenal sebagai The Finisher. Dan dia mulai memangkas jarak ke Veda. Dia dijuluki The Finisher. Rider Eropa nomor 18, Marius Volken. Bukan pembalap cepat di awal, tapi dikenal gila di lap akhir.
Dan saat balapan masuk lap ke-8 dari 12, gap Veda yang semula 2 detik mulai tergerus. Dari 2 jadi 1,3, lalu 0,9 detik. Alarm bahaya menyala. Tapi, Veda bukan rookie yang mudah goyah. Dia tahu karakter Volken. Dia tahu lawannya bukan tipe seruduk asal masuk. Ini pembalap kalkulatif, sabar, dan bisa eksploitasi kelemahan saat rider depan mulai panik. Maka, apa yang Veda lakukan? Dia ubah ritme. Lagi, bukan nambah gas, tapi ngacak tempo. Tikungan pertama agresif, tikungan berikutnya lebih lembut. Sektor pertama cepat, sektor kedua lebih konservatif. Dia bikin Volken bingung. Saya tak tahu kapan dia push, kapan dia jaga ban, ujar Volken usai race. Inilah kekuatan mental seorang Veda Ega Pratama. Saat diburu, dia tidak panik, dia kontrol alur, dia main psikologis di atas motor. Bukannya memperlebar gap, dia bikin lawan ragu kapan saat terbaik untuk menyerang. Tapi itu belum akhir tekanan, karena balapan mendadak berubah total setelah satu insiden hebat terjadi di belakang. Masuk lap 9, kamera belakang menangkap kekacauan besar. Rider nomor 22 dan nomor 38 terlibat senggolan di tikungan lambat. Dua motor melebar keluar lintasan. Yellow flag dikibarkan. Grup belakang langsung kacau, fokus mereka terpecah. Dan Veda langsung manfaatkan momen itu dengan cerdas. Saat lawan sedang terganggu insiden, Veda buka throttle lebih awal di straight berikutnya. Dia tahu, dalam momen sempit seperti ini, sedikit celah bisa jadi senjata. Gap kembali naik dari 0,9 jadi 1,5 detik dalam 2 sektor saja. Gila! Tapi bukan cuma kecepatan yang bicara. Veda juga jaga ban, jaga fokus, dan tidak terpancing euforia. Dia tetap pada garis balapnya, tidak ikut emosi, tidak overpush. Ini cara kerja pembalap besar, tahu kapan menyerang, tahu kapan tenang. Penonton kembali bergemuruh. Apakah ini kemenangan yang sudah di depan mata? Tapi sinyal bahaya belum mati, karena dashboard Veda tiba-tiba berkedip. Lap 10, 2 lap terakhir. Dan boom, indikator dashboard Veda menyala. Warning, traction off, cek sensor. Semua tahu, kalau fitur ini mati, Veda harus kendalikan power motor secara manual. Di trek licin, itu bahaya besar. Tapi sekali lagi, mental sang juara bicara. Veda pelankan sedikit ritme di 2 tikungan pertama. Dia tes grip ban belakang, lalu lanjut push, tapi dengan gaya berbeda. Throttle lebih halus, body angle lebih konservatif, tapi racing line tetap sempurna. Komentator luar negeri tak percaya. He's riding like the system still on. That's pure skill. Sementara itu, Volken mulai mendekat lagi. Tapi Veda tetap tahan. Dengan sistem elektronik minim, dia masih bisa jaga gap di angka 1,2 detik. Ini bukti bahwa skill masih nomor 1. Teknologi bisa gagal, tapi tangan dan otak pembalap tak bisa diganti sensor. Tapi yang tak disangka, Veda malah justru lakukan hal paling gila di lap terakhir. Lap 12, bendera putih dikibarkan. Semua penonton berdiri. Kamera fokus pada 2 pembalap terdepan. Veda masih memimpin, tapi semua orang tahu Volken pasti akan all out di 1 lap terakhir. Tapi Veda justru lakukan hal mengejutkan. Alih-alih bertahan, dia tambah tempo. Di tikungan pertama, dia rem lebih lambat. Di tikungan keempat, dia buka gas lebih cepat. Bahkan di chicane sempit, dia ambil jalur ekstrim nyaris sentuh rumput. Apa yang terjadi? Veda tahu kalau dia bertahan, Volken bisa pakai slipstream. Jadi dia putuskan, saya kabur sekalian. Dan itu berhasil. Dari 1,2 detik, jaraknya jadi 1,8 detik di sektor terakhir. Dalam waktu kurang dari 40 detik, dia berhasil amankan kemenangan. Tapi momen paling menyentuh bukan saat finish, melainkan reaksi Veda setelah race. Setelah melewati garis finish, kamera onboard menangkap satu gestur sederhana tapi dalam. Veda angkat tangan kiri lalu menunjuk ke langit.
Sebuah selebrasi sunyi, tidak berlebihan, tidak provokatif, tapi justru bikin merinding. Belakangan diketahui, Veda mempersembahkan balapan ini untuk seseorang yang baru saja berpulang di lingkungan keluarganya. Tanpa kata-kata, tanpa dramatisasi, hanya bahasa tubuh. Dan itu cukup. Netizen langsung banjiri kolom komentar. Gila, ini bukan sekadar menang, ini balapan dengan hati. Veda bukan cuma cepat, tapi juga punya karakter kuat. Sorotan kamera tak lepas darinya. Tim peluk dia. Kru teknis sampai menitikan air mata. Mereka tahu, ini bukan race biasa. Ini adalah race balas dendam dari semua tekanan sebelumnya. Tapi, dunia balap belum selesai membicarakan satu hal besar. Manuver 4 rider tadi, apakah resmi masuk sejarah? 1 hari setelah race, FIM merilis highlight resmi, dan manuver overtake 4 rider milik Veda dijadikan thumbnail utama. Komentar analis profesional bilang, "That's one of the cleanest, most insane overtakes in junior GP history." Statistik menunjukkan belum ada rider Asia Tenggara yang berhasil overtake 4 pembalap sekaligus dalam tikungan sempit dan tetap menang race. Bahkan, dalam 10 tahun terakhir, momen seperti itu hanya tercatat 2 kali. Dan kali ini, milik Veda. YouTube, Instagram, TikTok, semua platform banjir cuplikan aksi itu. Dari fans MotoGP hingga pembalap Moto3 mulai ikut repost. Nama Veda jadi trending. Tapi yang paling penting, dia diakui. Bukan hanya oleh Indonesia, tapi dunia. Lalu apa selanjutnya? Apakah ini jadi awal langkah Veda ke level dunia? Veda tak banyak bicara. Saat diwawancarai, dia hanya bilang satu kalimat. "Saya hanya mau terus berkembang, yang lain biar orang lain nilai." Tapi seluruh dunia balap sudah melihat bahwa rider muda asal Indonesia ini bukan lagi pemain cadangan. Dia ancaman nyata. Rider yang bisa mengacaukan strategi Eropa, membungkam kritik, dan menciptakan momen ikonik dari atas jok motornya. Kini gosip mulai beredar. Tim-tim dari Moto3 mulai melirik. Ada rumor bahwa salah satu tim satelit sudah menawari kursi wildcard untuk musim depan. Veda tak konfirmasi, tapi satu hal jelas, dengan performa seperti ini, Veda Ega Pratama bukan lagi masa depan, dia sudah jadi hari ini. Dan kalau kamu pikir balapan tadi gila, tunggu sampai kamu lihat yang akan dia lakukan. Karena jika sejarah memang milik yang berani, maka Veda jelas sedang menuliskannya sekarang.